Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Firmansyah dari D4 SKL 3E. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sekaligus mensimulasikan tentang tugas PLC yang kedua. Untuk tugasnya, sebenarnya merupakan lanjutan dari tugas PLC yang satu. Mungkin yang sekarang tentu terlihat lebih rumit dibandingkan tugas yang pertama. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke aplikasinya. Pertama kita buka dulu aplikasinya, Logipro. Kemudian kita masuk ke menu Simulation, pilih Silo Simulator. Setelah itu kita buat programnya. Untuk programnya mungkin akan saya percepat nanti, dan untuk penjelasannya mungkin akan saya jelaskan setelah programnya sudah jadi. Oke, langsung kita buat saja programnya. Oke, jadi ini merupakan program awal yang ingin kita desain pada tugas kedua ini. Kemudian setelah kita desain seperti ini, langsung kita masuk ke menu Comms, kemudian download to PLC. Setelah itu, mari kita coba untuk mensimulasikan program ini. Kita klik Go Online, setelah itu kita run. Ini kita perlambat saja biar jelas cara kerjanya seperti apa. Kemudian kita tekan tombol start. Nah, jadi untuk tugas kedua ini intinya ialah ketika tombol start ditekan atau kontak 1/0 ini ditekan, maka dia akan menghidupkan rangkaian ini. Nah, menghidupkannya ditandai dengan apa? Ditandai dengan menyalanya lampuran. Lampuran akan terus menyala sampai rangkaian ini nanti dimatikan. Nah, setelah tombol start tadi ditekan, maka kan rangkaian ini menyala. Dia akan menggerakkan, yang pertama hidup ialah motor ini. Motor 2/0 ini akan bekerja sehingga dia akan menggerakkan konveyor. Yang nantinya kotak yang berada di sini akan berpindah sampai di bawah solenoid valve. Nah, seperti ini. Ketika berada di bawah solenoid valve, maka dia akan menyentuh proximity sensor. Ketika proximity sensor tersentuh, maka kontak dari proximity sensor ini akan bekerja. Jadi dia akan menghentikan motor, dikarenakan ini ada NC, kemudian ini motor, dia akan berhenti. Dan juga untuk yang NO yang di sini, dia akan menghidupkan solenoid valve 2/1. Ketika solenoid valve hidup, maka akan ada sesuatu yang mengisi kotak tersebut. Nah, ketika sudah terisi sampai penuh, maka nantinya level sensor akan bekerja. Level sensor bekerja, dia akan menghidupkan, sebelum itu, ketika dia mengisi nanti lampu fill ini juga akan menyala. Nah, lampu fill ini menyala dikarenakan ini. Kemudian kembali lagi ke ketika dia telah mencapai level ketinggian yang diinginkan, maka level sensor ini akan bekerja. Level sensor ini akan bekerja, dia akan menghidupkan lampu tanda full. Lampu tanda full menyala, maka motor nanti akan kembali bekerja. Ini, motor akan kembali bekerja dan solenoid valve ini akan mati dikarenakan di sini ada kotak NC dari lampu tanda full, seperti itu. Jadi prosesnya ini secara ringkasnya, ketika tombol start ditekan, maka run menyala, menandakan bahwa semua rangkaian dalam rangkaian ini bekerja. Kemudian motor bekerja,
menggerakkan konveyor, membuat kotak ini sampai berada di bawah solenoid valve. Kemudian ketika menyentuh proximity sensor, solenoid valve ini akan membuka, mengisi, motor berhenti, dan ketika mencapai level ketinggiannya, dia akan membuat solenoid valve-nya nanti mati dan membuat lampu tanda full menyala, kemudian membuat si motor ini kembali bekerja sehingga konveyor kembali bekerja. Seperti itu. Nah, ketika tombol stop nanti ditekan, maka semua rangkaian ini akan mati. Nah, ketika tombol stop ditekan, maka semua rangkaian ini akan mati. Itu merupakan tugas yang diberikan pada tugas 2 ini. Namun ada beberapa tambahan yang diberikan pada tugas 2 ini, yaitu terletak pada jumlah dari kotak yang terisi. Jadi untuk tambahannya ialah memodifikasi tugas ini sehingga proses berhenti secara otomatis ketika sudah pengisian penuh 5 box. Jadi nanti pada rangkaian ini kita tambahkan yang namanya counter CTU atau counter up. Selain itu juga ada satu tambahan lagi, yaitu akan lebih baik jika proses berhenti bukan saat box kelima penuh, melainkan saat box kelima sudah hilang dari konveyor. Jadi selain kita menambahkan counter, juga kita nanti akan menambahkan yang namanya timer on delay atau TON. Serta kita juga akan menambahkan yang namanya reset, gunanya untuk mereset si counter tadi supaya langsung terreset account-nya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lanjutkan mendesain terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan menjelaskan kembali tata kerjanya seperti apa. Oke, mari kita desain. Oke, jadi ini merupakan desain tambahan yang digunakan pada rangkaian ini agar kerjanya seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk alamatnya, sebelum masuk ke alamat, mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu counter dan juga apa itu time on delay. Jadi, untuk counter itu intinya dia bisa membuat si rangkaian ini bekerja sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jadi misal kita mintanya 5 kali box mengisi, kemudian rangkaian mati, itu bisa diatur oleh counter. Jadi kita tinggal menyeting di counternya nanti sebanyak 5 kali. Untuk timer itu juga sebenarnya kan kita menggunakan timer on delay, jadi on-nya itu di delay. Jadi nanti timer ini berfungsi untuk mendelay agar proses berhentinya si rangkaian ini itu tidak pas ketika pengisian penuh. Jadi mungkin nanti bisa sampai kotaknya berada di sini atau mungkin ada kotak baru yang standby. Seperti itu. Kemudian reset ya untuk mereset si counter tersebut. Kemudian untuk mengisi alamat serta nilai yang ada pada counter dan timer akan saya jelaskan. Untuk counter kan di bagian counter ini kan tanda tanya. Ini bisa diisi dengan misal kita isi 0. Nanti dia akan otomatis memberikan alamat awal. Nah, alamat awalnya itu C5.20. Nah, nanti bisa diganti ke C5.21, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian untuk preset ini merupakan jumlah counter yang diinginkan. Berhubung kita menginginkan 5, maka kita isi 5. Nah, untuk account ini kita biarkan saja 0 karena untuk account sendiri itu merupakan jumlah. Jadi, misal ini kotak pertama yang terisi, kemudian ganti menuju kotak kedua. Jadi nanti ini berubah secara otomatis. Dari 1 ke 2 sampai ke 5 baru membuat si rangkaian ini akan berhenti bekerja. Jadi kita biarkan. Kemudian untuk timer on delay, timer yang tanda tanya ini kita isi alamatnya. Sama seperti yang tadi, kita isi aja 0, nanti dia akan langsung ke alamat awal, T4.20. Kemudian untuk time base itu merupakan
ketelitiannya. Jadi timer ini bekerja dalam kurun waktu per titik-titik kali 0,1 second. Seperti itu. Kemudian untuk preset ini merupakan waktu yang diperlukan. Jadi waktu yang diperlukan itu merupakan hasil perkalian dari time base dengan preset. Jadi misal presetnya kita setting 10. Jadi waktu yang diperlukan atau yang dioperasikan oleh si timer ini nantinya 0,1 dikali 10. Jadinya 1 second. Seperti itu. Kemudian untuk account ini kita biarkan saja karena prinsipnya sama seperti account pada CTU. Mungkin itu untuk untuk penjelasan dari CTU dan ton. Kemudian untuk alamatnya langsung kita isi saja untuk masing-masing kontak yang masih belum beralamat. Oke, mungkin untuk tambahannya, ini ada beberapa alamat yang kita tambahkan dengan /dn. Maksud dari /dn itu sendiri ialah, sebagai contoh, kita ambil counter time up. Nah, di sini kan ada yang namanya CU dan DN. Untuk CU sendiri, secara prinsip kerja itu dia ketika mendapatkan arus, dia akan beroperasi di CU. Kemudian ketika account-nya ini sudah mencapai preset yang diinginkan, maka dia akan beroperasi pada DN. Jadi ini dikasih /dn sebagai tanda bahwa si kontak ini akan bekerja ketika account-nya itu sudah mencapai preset yang diinginkan. Begitu pula dengan untuk timer, prinsipnya juga sama, ada EN dan DN. Dan yang intinya itu juga sama, untuk DN nanti dia akan bekerja ketika si timer ini mencapai waktu yang diinginkan. Seperti itu. Jadi mungkin setelah ini kita langsung coba mengoperasikan apakah rangkaiannya ada pada simulasi ini sudah benar sesuai dengan yang diinginkan pada tugas yang kedua. Oke, kemudian kita download. Setelah itu masuk ke online, run, dan kita coba tekan tombol start. Nah, seharusnya setelah kita tambahkan counter dan juga timer on delay, maka setelah 5 kali pengisian dia akan berhenti. Ini sudah 3 kali ya, bisa dilihat pada account-nya ini menjadi 3. Ini untuk yang keempat. Ketika ini berpindah, dia akan bertambah menjadi 4, dan yang terakhir ini adalah yang kelima. Harusnya setelah ini dia akan berhenti bekerja. Nah, dia akan berhenti bekerja sesuai dengan job yang diinginkan. Seperti itu. Dan di reset ini, dia akan kembali mereset account-nya menjadi 0. Mungkin sekian dari tugas 2 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan video ini, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.